Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata mereka tidak sendirian. Ada sutradara yang berperan. Oke, ini seperti sebuah drama saja ya guys ya. Atau sebuah sandiwara yang dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab aku rasa di sini ya. Oke, mari kita cari tahu lebih detail ya energi dari seseorang yang pernah berdealing atau pernah terkoneksi dengan dirimu, yang mana kamu merasa kaget atau terkejut mengetahui bahwa mereka ini memainkan sandiwara atau berdrama di hadapan kamu, yang mana kamu pikir mereka ini berinisiatif mengganggu kamu atau mengusik kehidupan kamu atas keinginan mereka sendiri. Ternyata tidak ya guys ya. Balik drama yang mereka mainkan, ternyata ada seseorang atau sekelompok orang ya yang berperan sebagai sutradara atau biang keladinya ya. Ini dia biang keroknya. Mari kita cari tahu lebih detail ya guys ya mengenai orang ini. Oke, di sini ada The Emperor, ada Six of Cups, ada King of Swords, ada Six of Swords, ada Seven of Swords, ada Knight of Swords, ada Two of Swords, ada Queen of Swords. Dari tadi swords mulu ini yang keluar ya. Nggak ada yang lain ini. Oke, next. What else? Ada the moon. One more. Ada the world. Well guys, you see, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya guys ya. Di sini energi dari seseorang yang sepertinya ini menjadi biang keladi atau biang keroknya atas permasalahan yang kamu alami atau atas permasalahan yang tengah kamu hadapi saat ini ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Resonate dengan story yang ada di readingan ini. Buat kamu-kamu yang mau belajar untuk menambah wawasan ya, dan untuk mendapatkan pengalaman baru ya, silahkan menyimak ya guys ya. Jadikanlah apa yang terbaca di readingan ini sebagai motivasi ya untuk segala sesuatu yang bersifat positif, dan untuk segala sesuatu yang negatif ya yang terbaca di sini, maka jadikanlah sebagai antisipasi buat kamu ya, agar kedepannya kamu bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Sorry ya guys ya, aku upload readingannya tidak teratur ya. Biasanya kan teratur ya guys ya. Hari ini atau mungkin beberapa minggu ya, cukup random ya atau acak ya, aku nge-reading dan nge-upload videonya karena aku flu ya guys ya. Jadi sepertinya perlu istirahat ya, mungkin karena begitu banyak schedule ya guys ya, atau begitu banyak kerjaan ya, jadi random gitu ya guys ya. Mungkin beberapa dari kalian ini sudah menunggu atau menanti-nanti ya guys ya, kapan nih ya readingannya lewat di beranda atau kapan nih dibuka personal reading ya. Maunya ini bentar lagi dibuka personal reading ya guys ya. Sepertinya personal reading yang akan dibuka ini via inbox ya guys ya, via chat ya guys ya, karena aku masih dalam masa-masa pemulihan ya dari flu ya, kayaknya kurang fit kemarin-kemarin karena musim hujan gitu loh guys ya. Dan
untuk personal reading ya, kita mulai dari chat on inbox ya guys ya. Nanti aku akan kasih info ya untuk personal reading nanti via Facebook ya guys ya. Di sana kan ada inboxnya, nanti akan dijelaskan lebih detailnya ya guys ya. Aku masih mencari-cari waktu kosong ya guys ya pada schedule aku ya, karena aku juga ada kerjaan yang lain yang harus aku selesaikan, tapi aku berusaha sekali ya untuk bisa membagi waktu ya, karena aku merasa bahwa aku perlu menyampaikan pesan yang memang harus aku sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan pesan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Oke, guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang ya, atau beberapa orang ya, yang mana sebetulnya orang-orang ini ya adalah tipe-tipe controller ya guys ya, aku rasa ya. Dikonfirmasi oleh The Emperor. Kuat sekali ya orang-orang ini ya, memiliki watak sebagai orang yang suka mengendalikan orang lain ya. Dia suka sekali mengendalikan orang lain agar sesuai dengan kemauannya ya. Apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain kerjakan, itu mesti sesuai dengan perintahnya, keinginannya ya. Nah, jadi di sini aku merasakan bahwa ada seseorang atau sekelompok orang yang sepertinya itu memusuhi kamu atau membenci dirimu ya guys ya. Itu ternyata mereka itu atau dia itu tidak sendirian loh ya. Ada orang yang memiliki power ya, atau kekuatan ya, entah di bidang apa gitu ya guys ya, di bidang tertentu ya, yang membackup mereka, yang membacking mereka ya, sehingga mereka atau si dia ini berani sama kamu gitu ya. Mereka atau si dia ini punya nyali untuk memusuhi kamu dan tidak pernah kapok-kapok atau tidak ada jera-jeranya untuk membuat keributan atau mengganggu atau mengusik kehidupanmu gitu. Kamu aja sempat bingung loh guys ya, kenapa orang ini atau orang-orang ini selalu saja mencari masalah dengan kamu atau mencari gara-gara gitu ya guys ya. Padahal kamu ini tidak pernah memulai gitu. Ya, tapi mereka yang selalu memulai duluan gitu. Ternyata ya ada sutradara yang berperan di balik pentas atau drama yang mereka mainkan ya. Jadi mereka itu semacam kayak berdrama di depan kamu loh guys ya. Entah kamu sadari atau tidak ya, dia atau mereka ini sedang memainkan drama terhadapmu ya. Mereka tuh kayak pura-pura baik sama kamu ya, padahal punya niat busuk gitu loh guys ya. Atau mereka itu ketahuan banget gitu ya guys ya, baiknya itu palsu ya, karena kamu bisa merasakan gitu bahwa nih orang adalah orang-orang yang fake gitu atau palsu gitu ya, kebaikannya, keramahannya, senyumnya kayaknya tuh palsu gitu ya, karena kamu merasakan sendiri gitu efek atau dampak dari kelakuannya mereka gitu. Lama-lama mereka ini toksik juga gitu, padahal kamu berusaha untuk berbaik-baik sama mereka, berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk mereka, selalu berusaha untuk membantu atau menolong mereka gitu, tapi merekanya kayaknya nggak tahu terima kasih, nggak tahu balas budi, bahkan nggak tahu diri gitu loh guys ya. Udah ditolong, udah dibantu, seperti air susu dibalas dengan air tuba gitu ya. Kamu malah diberikan rasa sakit seperti pengkhianatan ya, atau sesuatu yang membuat kamu itu benar-benar nggak habis pikir gitu ya guys ya. Kenapa mereka tega melakukan itu sama kamu gitu ya guys ya. Di sini aku juga merasakan adanya energi tipu-tipu ya, atau manipulasi gitu ya guys ya. Entah itu memanipulasi keuangan kamu ya, secara material atau keuangan pentacles gitu ya guys ya. Ada dari mereka yang berusaha untuk memoroti uang kamu atau bikin kamu bangkrut atau membuat kamu itu keuangannya menjadi amburadul gitu ya guys ya, dengan berbagai macam cara gitu ya guys ya. Ternyata orang-orang ini ya, atau dia ini dikendalikan oleh seseorang ya, atau beberapa orang di belakang layar, yang mana kamu nggak tahu ya bahwa sebenarnya big boss-nya ya, atau akar permasalahannya ada di belakang layar ya, bukan di depan. Jadi dia ini bermain cantik ya guys ya, benar-benar bermain cantik. Di depan kamu tuh manis banget ya, di depan kamu itu sepertinya mendukung kamu, di depan kamu itu sepertinya mensupport atau memberikan kamu arahan yang baik-baik, memberikan nasihat yang bagus-bagus gitu loh guys ya. So tua ya, so bijak gitu. Pokoknya kayak berbaik-baik lah gitu ya.
orangnya memang tua ya, orangnya memang tua secara usia ya, secara angka umur gitu, usia memang tua ya guys ya. Wataknya keras ya, dan dia suka mengendalikan orang. Dia sangat manipulatif dan licik ya guys ya. Jadi dia nih kayaknya udah berpengalaman gitu memanipulasi orang-orang ya. Itu kenapa dia pandai sekali memainkan sandiwara ya guys ya. Dia nggak turun tangan ya, seolah-olah dia ini adalah pelatihnya gitu ya guys ya. Dan yang mengganggu kamu atau mengusik kamu itu adalah anak buahnya ya, atau cuma antek-anteknya saja gitu ya guys ya. Makanya antek-anteknya atau sekutunya ini sangat bernyali ya gangguin kamu gitu. Padahal biang keladinya, biang keroknya adalah orang ini, orang tua ini ya. Dia ini kayaknya kalau cowok, dia ini kalau laki-laki ya kayak aki-aki udah mau jadi kakek-kakek gitu ya. Kalau dia ini perempuan udah kayak nini-nini ya, nenek-nenek gitu ya guys ya. Kayaknya udah mau tua gitu ya, udah mau kepala 5 ya, atau lebih daripada kepala 5 gitu loh guys ya. Pokoknya udah tua lah, pengen menuju arah sana gitu ya, tapi nggak ada kesadaran gitu ya. Padahal kan kalau usia makin tua kan itu kan makin mendekati kematian ya, alias kan hampir koit lah ibarat kata gitu ya guys ya. Tapi kayaknya aku melihat di sini nggak ada kesadaran loh ya, bukannya taubat, bukannya insaf, bukannya sadar gitu ya. Kayaknya kelakuannya tuh makin tua makin jadi, aku ngerasa di sini ya. Makin tua tuh makin apa ya, makin merasa dirinya tuh berjiwa muda. Jadi dia ini memiliki jiwa kompetisi atau jiwa pesaing yang sangat tinggi gitu. Walaupun secara fisik dia udah tua, udah rentak ya, udah kayak tergopoh-gopoh gitu kalau berjalan ya, mungkin sudah ubanan juga ya, atau sudah keriput gitu ya guys ya secara fisik ya. Tapi secara jiwa mereka atau dia ini ya sangat nggak mau kalah orangnya ya, sangat egosentris, gengsinya gede ya, egonya besar ya guys ya. Pokoknya dia nggak mau kalah sama orang-orang ya, apalagi sama anak muda gitu ya. Dia ini suka merendahkan orang, terlebih orang yang di bawahnya dia atau orang yang dia anggap itu lebih muda daripada dia gitu ya. Dia bilang anak kemarin sore lah ya, anak daun bawang lah ya, anak kencur lah ya, anak bau kencur lah ya, anak bau jahe, anak bau kunyit, macem-macem gitu ya guys ya. Dia selalu meremehkan anak-anak muda ya, karena dia merasa dirinya tuh tua, udah berpengalaman, udah makan asam garam gitu loh guys ya. Jadi kayak merasa dirinya tuh wah gitu, dia tuh merasa sangat superior ya, merasa sangat tinggi gitu loh guys ya. Jangankan sama anak yang lebih muda ketimbang dia, sepantaran sama dia aja ya usianya ya, dia juga suka ngeremehin gitu loh guys ya. Apalagi sama anak yang lebih muda daripada dirinya ya, dia sangat meremehkan orang lain. Ini sudah jadi habitnya ya. Dia berwatak keras ya, energinya ini maskulin ya. Kebanyakan cowok, ada juga sih cewek tapi berenergi maskulin ya. Dia nggak mau kalah ya, orangnya ini cekatan ya, agresif juga ya guys ya. Jadi kalaunya emosi dia murka, marahnya itu ya apa namanya, bisa ngamuk-ngamuk juga ya, temperamen juga ya. Tapi dia di sini sangat berusaha untuk bermain cantik loh guys ya, agar nggak ketahuan sama kamu gitu loh guys ya. Nanti kan kalau ketahuan berabe, kan dia malu. Kalau misalnya dia berpendidikan tinggi atau dia adalah seseorang yang pernah menduduki posisi yang bagus di suatu instansi ya, masa sama kamu yang anak kemarin sore misalnya kalah ya, masa sama kamu saingan gitu, kayaknya nggak pantas banget deh, karena dia udah tua gitu loh guys ya, karena dia udah pensiun atau karena dia ini udah nggak muda lagi. Masa nyaingin anak di bawah usia dia, kan malu. Harusnya kan orang tua, orang yang lebih tua itu kan harusnya lebih bijaksana ya, lebih memiliki banyak kesadaran diri bukannya malah kayak anak muda gitu ya, jiwa pesaingnya itu, jiwa petarungnya itu on gitu ya. Orang-orang tuh pengen dibuatnya sebagai saingannya dia gitu loh guys ya, nggak ngukur, nggak ngira-ngira apakah dia ini masih memiliki kekuatan fisik dan psikis atau enggak gitu loh guys. Jadi dia nggak kira-kira masalah itu, dia nggak pikirkan. Yang penting dia mengikuti hawa nafsunya saja ya, ingin menang, ingin terlihat lebih unggul, ingin selalu terdepan ya dan ingin selalu berada di atas. Orang lain nggak boleh berada di atas dia, hanya dia yang
berhak untuk berada di atas, semuanya harus di bawah dia. Makanya dia suka mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Nah, seperti itu. Tapi di depan orang-orang, terlebih di depan kamu ya, dia ini sangat baik loh guys. Ya dia sangat ramah banget ya. Dia tuh kayak orang-orang yang gak berdosa gitu ya. Dia seperti nenek-nenek atau kakek-kakek yang berumur yang sok bijaksana gitu ya, mungkin memberikan kamu petuah, petunjuk, nasihat ya, kata-kata mutiara ya, kata-kata yang penuh cinta ya, tapi semuanya itu fake atau penuh dengan kepalsuan ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang polos, orang-orang yang benar-benar lumpuh itu terjebak di dalam zona yang dia ciptakan, yaitu zona rasa nyaman dan aman ya. Orang ini pandai sekali ya membuat orang lain itu merasa nyaman di dekatnya ya guys ya, karena yang dia tampilkan itu adalah segala sesuatu yang perfect atau sempurna, yang mana orang lain inginkan ya. Dia menjadi seseorang yang orang lain inginkan dan menjadi seseorang yang orang lain butuhkan. Misalnya kamu membutuhkan seorang ibu, sosok ibu, figur ibu ya, dia akan menjadi sosok atau figur ibu itu. Jadi kamu kecantol ya. Jadi kamu nggak akan pernah curiga bahwa dia memiliki niat busuk ya, bahwa dia memiliki niat terselubung gitu, bahwa dia memiliki rencana jahat. Kamu nggak akan pernah kepikiran ke sana ya. Karena yang dia tampilkan adalah sesuatu yang manis-manis, yang dia sajikan adalah sesuatu yang baik-baik ya, tanpa kamu ketahui bahwa di balik semua kebaikan yang dia coba perlihatkan ke kamu itu ada niat terselubung yang sedang dia sembunyikan atau tutup-tutupi, seperti itu ya guys ya. Nah, di sini aku merasa kamu pernah merasa nyaman dengan orang ini ya, pernah merasa dekat dengan orang ini. Kamu juga ada yang pernah menganggap dia ini sebagai bapak atau ibu kamu atau kakek atau nenek kamu gitu ya, seperti keluarga sendirilah gitu ya, karena dia saking mempesonanya gitu ya, karena dia menampilkan wajah yang sangat manis ya, kata-kata yang sangat manis ya, yang mana kamu nggak pernah menyangka bahwa dia ini sebenarnya adalah monster ya, seorang monster. Tapi dia berusaha untuk menjadi seorang malaikat di hadapan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Padahal di belakang dia ini sangat beringas ya. Nih ya, dikonfirmasi oleh King of Swords ya. Dia ini adalah pelaku utama atau otaknya ya, dalangnya ya, biang keroknya ya, yang mana masalah-masalah datang ke kamu yang bertubi-tubi, yang mana orang-orang nyerbu kamu, yang mana orang-orang membenci kamu, yang mana orang-orang memusuhi kamu, yang mana orang-orang menganggap kamu tuh rendah, yang mana orang-orang menyepelekan kamu, itu semua gara-gara dia gitu. Dia yang memberikan informasi yang tidak-tidak, dia yang fake, yang menebarkan sesuatu yang tidak baik tentang dirimu. Tapi di depan kamu kan tadi manis ya, bersikap lembut, ramah dan sebagainya, tapi di belakang dia sangat tajam. Di sini ada swords ya, tajam banget, lidah dia tuh sangat tajam ya. Sangat tajamnya ini ya mengarah ke arah yang sangat membuat kamu itu bisa tersakiti gitu, karena lidahnya dia, karena omongannya dia ya. Akhirnya ada rumor atau berita-berita hoax yang dia ciptakan gitu ya, dan itu membuat kamu merasa tersakiti, bahkan ada yang merasa terpukul ya, karena orang-orang ngejudge kamu atau orang-orang ngestigma kamu dengan sebutan apalah gitu ya, atau dengan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dan melukai perasaanmu gitu ya guys ya. Tapi dia di depan kamu tuh sok polos, sok baik ya, dan pura-pura lagi bersandiwara seolah-olah tidak tahu apa-apa gitu ya. Sepertinya dia ini drama queen ya, drama queen atau drama king ya guys ya. Jadi dia ini raja atau ratu drama, aku rasa di sini ya guys ya. Dan di sini aku merasa ya, dia ini juga pernah ya atau sering ngajak kamu tuh jalan-jalan ya, atau dia ini pernah dekat lah sama kamu gitu ya guys ya, yang mana kamu dan dia ini saling kenal gitu ya guys ya. Kamu pikir kamu sudah mengenal pribadinya dengan sangat baik ya, ternyata tidak gitu. Jadi apa yang dia tampilkan itu adalah sebuah kepalsuan ya, agar kamu tidak curiga, agar kamu tidak berprasangka buruk gitu ya guys ya. Jadi dia menampilkan yang baik-baik ke kamu. Aku merasa kamu pernah merasa nyaman dengan orang ini ya, merasa pernah meletakkan kepercayaan gitu ya kepada orang ini gitu. Kamu kayaknya percaya banget sama nih orang, kayaknya
kamu tuh nggak pernah berpikir gitu bahwa wah, dia akan melakukan hal yang di luar ekspektasi kamu ya. Kamu nggak pernah kepikiran ke arah sana. Kamu percaya aja sama dia, sama omongannya dia gitu ya guys ya. Padahal ya dia ini juga termasuk orang yang adu domba ya, dikonfirmasi oleh Two of Wands ya. Dia ini adu domba juga gitu loh guys ya. Walaupun dia terlihat baik ya, tapi kata-katanya ini terkadang sangat kuat memberi pengaruh terhadap kamu ya, pengaruh untuk melakukan sesuatu, pengaruh untuk bergerak, pengaruh untuk membuat sesuatu yang mana itu bukan keinginan kamu dari hati gitu loh guys ya. Kan dia ini orang yang pandai sekali mengendalikan orang lain, termasuk tipe orang yang controller, tapi dia melakukan kontrol terhadap orang itu sesuai dengan kepribadian orang masing-masing ya. Jadi dia pandai sekali membawa diri ya. Misalnya orangnya tipenya seperti ini, maka untuk mengontrol orang yang tipenya seperti ini, dia harus berlaku begini gitu loh guys ya. Nah, kemudian dia ketemu lagi dengan orang yang lainnya, yang mana orang lainnya ini memiliki karakter yang seperti itu, maka dia pun akan memposisikan dirinya seperti itu gitu loh guys ya, agar dia bisa mencari titik lemahnya ya, dan bisa mengontrol orang itu sesuai dengan kemauannya. Nah, seperti itu. Jadi kamu nggak akan sadar bahwa kamu itu dalam pengaruhnya. Nah, seperti itu. Dan dia ini termasuk orang yang adu domba juga ya. Dia senang melihat kamu dan orang lain tuh bermusuhan ya. Atau dia senang gitu ya guys ya, rencana buruknya atau rencana jahatnya berhasil ya. Mungkin dia menyuruh orang untuk memusuhi kamu ya, kamu terpancing emosi, akhirnya kamu berantem sama orang ini. Dia jingkrak-jingkrak di belakang layar, dia tepuk tangan gitu loh guys ya. Nah, seperti itu. Kamu nggak sadar, di depan kamu dia tersenyum, tapi di belakang layar ya, di belakang kamu dia jingkrak-jingkrak ya. Kesenangan gitu ya, happy banget gitu ngelihat kamu itu terpancing emosinya, ngeliat kamu itu akhirnya berantem sama orang yang memang sudah disiapkan untuk cari gara-gara dengan kamu, kayak gitu loh guys ya. Wah, ini energinya berat banget ya nih orang ya. uh Terus di sini ya, dia ini suka ngintipin kamu ya, diam-diam dia mengintai kamu sih sebenarnya tanpa sepengetahuan kamu loh guys ya, dikonfirmasi oleh Seven of Swords. Jadi di sini dia suka ngintipin kamu loh dari belakang ya guys ya. Dia pengen tahu gitu ya guys ya, apa yang terjadi ya. Jadi dia tuh kalau misalnya ada keributan dia nggak akan pernah muncul ya, dia akan menghilang ya, tapi dia akan mengintip di belakang layar yang mana kamu nggak tahu. Itu kenapa ya? Orang-orang yang memusuhi kamu ini ya, orang-orang yang membenci kamu ini, ternyata mereka atau dia ini tidak sendirian. Ada sutradara yang berperan, dan itu adalah dia, orang terdekatmu sendiri ya, orang yang tahu tentang dirimu ya, orang yang sudah mengenal kamu ya guys ya, mengenal kamu secara personal gitu ya guys ya. Entah itu dia adalah teman sekantor kamu, teman sekerja, atau tetangga kamu sendiri ya. Dia emang udah tahu sih siapa kamu, bahkan karakter kamu ya. Mungkin saja dia juga tahu titik lemahmu, sehingga itu dia pergunakan untuk menyerang kamu di sini ya guys ya, karena dia suka memantau kamu dari kejauhan, memonitor kamu dari kejauhan, dan memantau situasi kondisi yang terjadi secara beruntun atau kontinu ya guys ya. Jadi dia itu memantaunya nggak cuma sekali, dua kali, sehari, dua hari, tidak ya guys ya, tapi secara kontinu, rutin dia itu ngintai kamu, ngawasin kamu gitu loh guys ya. Dia juga melihat gitu perkembangan orang-orang yang dia suruh untuk memusuhi atau membenci kamu gitu. Gimana? Apakah berjalan sesuai dengan keinginannya atau kemauannya gitu. Dia ini semacam kayak apa ya? Big boss ya. Jadi dia ini benar-benar adalah tokoh utama ya dari kejahatan atau kejoliman yang terjadi di dalam kehidupanmu ya. Jadi dia ini selalu memantau ya apa yang akan terjadi gitu ya guys ya. Kapan orang-orang yang dia perintahkan atau dia suruh ini menyerang kamu ya guys ya. Dia orangnya kan tipenya controller, mengatur. Jadi dia selalu kayak tahu gitu. Dia selalu mentargetkan ya guys ya, waktu yang tepat kapan menyerang kamu ya, kapan membuat kamu keki, membuat kamu kesal gitu ya guys ya. Kapan harus bergerak, kapan harus bertindak, kapan harus jalan, itu dia yang ngatur semua di belakang ya. Itu kenapa? Ternyata mereka atau dia sering memusuhi kamu, yang sering membenci kamu, itu tidak sendirian ya. Ada sutradara yang berperan, big bossnya tuh ada.
Dan kamu nggak akan pernah menyangka ya bahwa big bossnya atau sutradaranya ini cuman duduk di belakang layar gitu ya guys ya. Dia dengan santainya gitu memonitor dan memantau apa yang terjadi antara kamu dan orang-orang yang dia suruh untuk membuat kamu itu kehidupannya menjadi terusik gitu loh guys ya. Dia nggak akan turun ke lapangan ya. Sutradara ini tidak akan turun ke lapangan. Dia yang bikin cerita, dia yang buat story, yang merekayasa story. Orang-orang harus berperan sesuai dengan keinginannya gitu loh guys ya. Orang-orang dibikinnya jadi aktor dan aktris ya guys ya. Dan dia adalah sutradaranya gitu loh guys ya. Dia sangat licik banget sih di sini ya. Dia duduk di singgasananya dia ya, tetap berada di tempatnya dia ya. Dia nggak akan bergerak pergi, apalagi heboh panik ke sana kemari kalau ada sesuatu yang mungkin saja ada masalah besar yang akan tercipta dari percikan api yang dia nyalakan gitu ya guys ya. Sepertinya orang ini suka memercikan api masalah ya, bikin onar, bikin masalah gitu loh guys ya. Orang ini suka mencari-cari masalah, tapi bukan dia langsung yang terjun ke lapangan, tapi dia nyuruh orang ya untuk cari gara-gara gitu loh guys ya. Dan kalau ditanya sama orang ini, dia pura-pura nggak akan tahu apa-apa, nggak tahu gitu. Dia nggak akan pernah ngaku, parahnya gitu ya guys ya. Tapi kan Tuhan menyaksikan semua apa yang dia perbuat gitu ya guys ya. Walaupun dia berpura-pura gitu ya guys ya, tapi apapun yang dia sembunyikan ya, rahasia gelap atau rahasia terselubung atau rencana buruknya ini semuanya akan terbongkar suatu hari nanti ya. Dia pikir dia ini pintar gitu loh guys ya, karena dia sangat overconfidence aku rasa di sini ya. Kepercayaan dirinya ini terlalu berlebihan ya. Narsis banget ya guys ya. Dia sangat kepedean di sini ya guys ya. Dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan kamu tanpa menyentuh dirimu. Nah, seperti itu ya. Wah, luar biasa. Ini orang ya memiliki bakat sebagai seorang mafia aku rasa di sini ya guys ya. Kayak ada energi-energi bandit gitu ya guys ya. Bener-bener deh. Ya, dia mengakal-akali gitu loh guys ya, mengakal-akali orang gitu loh guys ya. Dan dia ini juga seringkali mengambil keuntungan dari peristiwa atau insiden yang terjadi ya. Jadi dia nggak hanya duduk-duduk memantau situasi atau kondisinya saja. Dia tidak hanya berperan sebagai sutradara yang menonton pertengkaran, perkelahian dan permusuhan di depan matanya, tapi dia juga berusaha untuk mengambil keuntungan dari keadaan atau situasi yang terjadi gitu loh guys ya. Jadi dia ini juga bermain, sesekali dia terjun ke lapangan hanya untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Wah, parah nih ya guys ya. Dan aku rasa ya beberapa dari kamu ini sudah tahu siapa dia ini atau siapa orang-orang ini ya, yang berada di balik layar, yang berperan sebagai sutradara, yang mengetuai atau yang menjadi komando untuk menggerakkan orang-orang toksik memusuhi atau membenci dirimu ya guys ya. Karena aku rasa beberapa dari kamu ini memiliki intuisi yang sangat tajam ya, dikonfirmasi oleh The Moon ya. Jadi kamu ini punya intuisi atau firasat yang mana mungkin sejak kecil atau sejak kamu mengalami spiritual awakening ya, mungkin indera keenam kamu tuh terbuka gitu ya. Jadi ada cakra ketiga ya yang kebuka gitu, yang mana itu bikin kamu bisa menerima sinyal informasi di luar nalar, yang mana itu membuat kamu merasa bahwa kamu bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres gitu loh guys ya. Mungkin berulang kali kamu merasa gelisah ya, atau merasakan ada kata hatimu yang bersuara bahwa ada yang tidak beres dengan orang itu gitu loh guys ya. Lalu kamu analisa, kamu observasi, dan kamu cari tahu, dan hasilnya fix sama sesuai dengan firasat kamu gitu. Atau kamu mimpi, bisa juga ya kamu mendapatkan firasat ya dari mimpi gitu ya guys ya. Dan terbongkarlah rahasia dari orang yang selama ini ternyata memendam rasa tidak sukanya terhadap kamu, tapi menggunakan orang-orang di sekitarnya untuk membencimu. Nah, seperti itu. Di sini banyak ya. Di sini dia menggunakan orang-orang yang memiliki getaran vibrasi yang sama dengan dirinya. Sama-sama memiliki penyakit hati, sama-sama memiliki ego yang tinggi, sama-sama
memiliki rasa kompetisi yang tinggi ya, sama-sama memiliki gengsi yang tinggi ya guys ya. Di sini dia menggunakan orang-orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Itu kenapa nggak usah heran kalau orang-orang ini bergerak tanpa dibayar ya, atau bergerak dengan hanya hasutan dia saja gitu ya guys ya. Kata-kata dia itu seperti perintah bagi mereka ini atau bagi orang yang toksik ini ya, untuk memusuhi kamu atau membenci kamu gitu ya guys ya. Jadi dari mulut ke mulut ya, mereka tebar-tebar fitnah, mereka bikin-bikin story yang hoax atau berita yang nggak bener gitu loh guys ya, tanpa adanya bukti. Jadi nggak ada bukti sama sekali, orang lain langsung percaya karena mungkin saja orang lain itu adalah orang baru ya, mungkin saja orang lain itu memiliki pemikiran yang masih tertutup ya guys ya. Mungkin saja orang yang mudah terpengaruh itu adalah orang yang tidak memiliki kesempatan untuk berpikir atau terhilaf ya, atau hilaf bisa juga ya guys ya. Jadi di sini ya, mereka bersatu padu ya guys ya, mereka saling rangkul, mereka saling support ya, karena mereka ini ada backingan. Nah yang membacking mereka atau yang menjadi backingannya mereka ini ya si sutradara ini yang berperan di belakangnya dia atau mereka ini gitu. Jadi kamu nggak usah heran ya guys ya, kenapa begini, kenapa begitu, kok banyak sekali orang yang nyerbu kamu, kok banyak sekali orang yang jahatin kamu, kok banyak sekali orang yang memusuhin kamu, kok banyak sekali orang yang membenci dirimu. Ya iyalah, karena ada biang keladinya, ada biang keroknya di sini ya, dan dia yang berperan sebagai sutradara dari mereka-mereka yang berusaha untuk mengganggu atau mengusik kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiac Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiac Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiac Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen air signs ya, yaitu zodiac Aquarius, Gemini, and Libra. Kemudian ada juga yang berasal dari zodiak Aries dan Pisces. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat apa pesannya buat kamu kali ini ya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada all that is. Today, I notice the love that powers all of life. I see that each tiny part of the universe is an expression of the love, and I'm aware of the presence of God in all things. I open myself to this magic. I marvel at the splendor of all that is, of which I'm truly part. Jadi di sini pesannya ya guys ya, jalani kehidupanmu apa adanya, sesimpel itu, sederhana itu ya. Nggak perlu kita menjadi orang lain atau nggak perlu kita melakukan sesuatu hanya untuk memperlihatkan kepada orang-orang sekitar atau orang banyak bahwa kita ini memiliki sesuatu yang lebih, atau bahwa kita ini adalah orang yang memiliki sesuatu yang wow gitu ya guys ya. No, itu hanya akan memberi makan egomu saja ya. Buat apa ya? Buat apa ya guys ya? Yang ada nanti malah akan menyuburkan karakter sombong ya di dalam diri kita. Jangan biarkan ada karakter sombong di dalam diri kita ya. Tekan semua karakter negatif termasuk karakter sombong ya guys ya, agar kita bisa menjadi seseorang yang humble atau rendah hati, yang sederhana dan bersahaja ya guys ya. Dengan kita memiliki kesederhanaan di dalam diri kita, maka kita akan merasakan yang namanya rasa syukur ya guys ya. Yang mana kalau kita selalu bersyukur dengan apapun yang kita peroleh di dalam hidup ini, maka kita akan bisa merasakan cinta, yaitu cinta Tuhan Sang Pencipta alam semesta kepada kita ya. Kita dicukupkan dengan segala sesuatu ya, kita bersyukur ya. Kita diberikan rezeki
walaupun misalnya tidak banyak, walaupun sedang-sedang aja, sederhana, ya kita bersyukur. Jadi apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus bersyukur. Semakin kita bersyukur, itu akan semakin ditambahkan rezeki kita, walau pelan tapi pasti ya, walau tidak banyak tapi konsisten atau continuous gitu ya guys ya, rezekinya nggak putus-putus karena kita pandai dalam bersyukur ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur atau orang yang tidak bersyukur ya, selalu mengeluh gitu ya guys ya. Itu sangat tidak baik ya, karena dengan kita mengeluh, dengan kita mengkritik apa yang telah ditakdirkan atau apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu akan membuat kita tidak akan pernah merasakan cinta dari Tuhan ya. Jadi cinta Tuhan itu terbentuk dari rasa syukur kita kepadanya ya. Semakin kita bersyukur, maka semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin kita bersyukur, maka kita akan semakin merasakan cinta yang besar dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Karena kita terpelihara di dalam hidup ini ya, rezeki kita dicukupkan oleh Tuhan ya. Apapun yang kita mau itu akan kita dapatkan ya, walaupun perlu waktu, walaupun perlu usaha atau perjuangan, tapi kan lambat laun pasti akan tercapai juga gitu loh guys ya. Jadi kenapa apa yang kita inginkan itu masih belum tercapai atau masih belum kesampaian atau masih belum terwujud? Yaitu karena Tuhan ingin mengajarkan sesuatu atau banyak hal ke kita terlebih dahulu sebelum kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, yang kita inginkan itu mungkin perlu kelayakan dari diri kita sendiri. Apakah kita ini udah pantas atau udah layak untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu. Jadi kita diuji dulu guys ya. Jadi kita tuh nggak sembarangan langsung aku pengen ini langsung besoknya jadi, tuh nggak bisa ya. Seperti membalikkan telapak tangan, gak semudah itu ya. Kita perlu berproses, nanti kita diberikan ujian atau cobaan terlebih dahulu, apakah kita mampu untuk menaklukkannya, melewati masa-masa sulit gitu, baru kita dikasih hadiah kayak gitu loh guys ya. Itu adalah salah satu bentuk cinta Tuhan kepada kita. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak seperti itu ya, kita tidak diberikan halangan atau rintangan terlebih dahulu, nanti kita jadi manja. Kita nanti nggak tahu terima kasih jadinya ya guys ya. Karena kita merasa mudah terus, mendapatkan ini mudah, mendapatkan itu enteng, mendapatkan ini kayaknya nggak ada yang sulit gitu. Sehingga itu akan membuat kita menjadi sombong gitu. Wah kecil nih, wah gampang nih gitu loh guys ya. Jadi kita nanti akan menyepelekan sesuatu gitu. Selalu menyepelekan sesuatu, dan itu akan membentuk karakter kita menjadi nggak baik dong ya. Jadi orang yang sombong dan suka meremehkan orang nantinya. Nah gitu, itu adalah salah satu pembelajaran yang perlu kita petik gitu ya guys ya. Kenapa kalau kita untuk mendapatkan sesuatu itu perlu berjuang dulu, kenapa Tuhan kasih kita itu ujian dulu, cobaan dulu gitu. Karena itu adalah salah satu fase untuk memantaskan diri kita ya. Apakah kita sudah pantas untuk menyandang gelar misalnya, ataukah apakah kita sudah pantas gitu ya guys ya untuk menyandang posisi itu, untuk berada di posisi itu. Apakah kita sudah pantas untuk menjadi orang kaya gitu loh guys ya. Jadi Tuhan itu menguji kita dulu, karena Tuhan sebetulnya sayang ke kita ya. Tuhan nggak pengen kita menjadi orang yang sombong. Tuhan nggak pengen kita itu nanti kalau sudah punya kuasa, punya wewenang, kita nanti semena-mena sama orang gitu loh guys ya. Tuhan nggak pengen kalau kita itu misalnya udah diberikan kekayaan nanti kita jadi sombong, jadi angkuh, jadi congkak gitu, sehingga mengkerdilkan orang atau meremehkan orang gitu ya. Tuhan nggak pengen kalau misalnya kita itu berhasil dalam suatu pencapaian atau mendapatkan kesuksesan. Tuhan nggak mau mempermudah itu, karena nanti kita terbiasa meremehkan sesuatu gitu loh guys ya. Dan itu nggak baik efeknya untuk karakter kita ya, secara personality gitu ya. Jadi Tuhan kasih kita ini dulu ya, kasih kita apa namanya, semacam tantangan rintangan dulu gitu loh guys ya, agar bisa membentuk karakter kita itu menjadi semakin baik. Nah selain itu juga Tuhan ingin memperkuat kita ya, memperkuat mental kita gitu ya guys ya, agar kita itu tahan uji, tahan banting gitu ya, agar kita tahu bahwa untuk mencapai sesuatu atau untuk mewujudkan sesuatu itu butuh proses dan butuh yang namanya perjuangan gitu. Jadi rasanya itu, sensasinya itu beda loh guys ya, beda banget ketika kita mendapatkan sesuatu dengan penuh perjuangan dan tanpa perjuangan, itu beda banget. Kalau kita mendapatkan sesuatu ya, atau mencapai sesuatu itu dengan penuh perjuangan ya, itu kita akan lebih banyak menghargai itu ya, menghargai apa yang kita peroleh itu dengan susah payah gitu. Jadi nggak mudah gitu.
Beda kalau kita mendapatkan sesuatu ya tanpa perjuangan, kita akan mudah merendahkan ya, akan mudah mengecilkan dan menyepelekan itu karena gampang gitu loh guys ya. Beda banget dengan yang namanya kita penuh dengan perjuangan, di mana perjuangan itu ada pengorbanan, air mata, kesulitan gitu loh guys ya. Kita akan lebih menghargai gitu ya guys ya, menghargai apa yang kita peroleh ini ternyata tidak mudah gitu ya. Kita sudah melewati fase-fase sulit dalam hidup kita, ternyata nggak mudah ya untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Ternyata semuanya itu memang butuh perjuangan yang ekstra gitu, sehingga kita benar-benar akan menghargai dan menjaga betul apa yang sudah kita peroleh di dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Jadi banyak pelajaran ya guys ya. Jadi kalau apa yang kita inginkan di dalam hidup ini kayak terpending ya atau tertunda ya, itu bukan berarti Tuhan tuh nggak sayang sama kita ya, bukan berarti Tuhan itu menghalang-halangi kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tidak, hanya saja kita perlu belajar dan memetik pembelajaran dulu di pertengahan perjuangan kita untuk mendapatkan sesuatu kayak gitu loh guys ya. Jadi kita perlu bersabar dulu ya, dan selain itu kita juga dikuatkan ini mentalnya ya, agar kita itu bisa menjadi seseorang yang inspiratif, itu menjadi seseorang yang bisa menginspirasi orang lain ya, sehingga orang-orang termotivasi untuk bisa sukses seperti kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi dan dukungan kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, energi yang positif, kerezekian yang bagus, dan keberuntungan di dalam hidup kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.